Ya, Novel. Bu, saya Bu masih kurang paham yang contoh ini Bu, pengelompokan dan agregat tuh Bu. Yang B-nya kenapa kok bisa hasilnya segitu Bu? Pengelompokan dan gereja. Hmm, ini ya, yang ini kah? Iya Bu, iya. Oke. Eh, Baik. Nah, di sini pengelompokan dan agregat. Jadi, nah, ini saya full screen, takut nanti biar yang masuk tetap bisa masuk, karena biasanya kalau full screen jadi nggak bisa masuk lagi. Oke, nah agregat ya, fungsi agregat itu kan ada 5 ya, yang apa istilahnya yang paling sering digunakan itu ada 5, walaupun nanti akan ada fungsi-fungsi yang lainnya, namun terkadang fungsi-fungsi yang lainnya itu akan sangat tergantung dengan DBMS-nya. Jadi nanti kadang-kadang ada yang tidak ada pada DBMS A, tapi ada pada DBMS B ya. Tapi yang 5 ini itu sudah standar dan memang pasti akan ada. Jadi agregat ini ya bisa kita kelompokkan. Nah, kalau dalam query SQL itu kita kelompokkan dengan menggunakan group by. Nah, karena di sini kita masih belajar terkait dengan aljabar relasional ya. Jadi ada operatornya untuk melakukan pengelompokan ini dengan tanda gamma, ya, gamma seperti ini. Nah, pada contoh ini ya, gamma A, sum B dari relasi R. Nah, maknanya apa? Kita ingin mengelompokkan A ya. Jadi di sini gamma ini maknanya kita ingin mengelompokkan atribut A. Nah, kemudian sesudah kita kelompokkan, kita akan mencari nilai sum ya, nilai sum itu kan menjumlahkan. Jadi nilai sum dari kolom B ya. Nah, anggaplah, nah ini ada contoh R-nya. Nah, di sini R-nya memiliki atribut A dan B. Nah, A-nya ini ada 1, 3, 3, 1. Kemudian B-nya ada 2, 4, 5, 3. Nah, prosesnya saat terjadi pengelompokan, ya, jadi yang pertama dilakukan itu dikelompokkan dulu. Jadi bukan agregatnya dulu yang dicari, tapi dikelompokkan dulu. Jadi maknanya dilihat ini gamma A, ya berarti dia akan dikelompokkan berdasarkan atribut A. Nah, dilihat dari atribut A ini ternyata ada 1, 3, 3, 1. Nah, maknanya apa? Jadi proses yang pertama itu seperti ini, ya. Ini adalah A, di sini ada B, kemudian A-nya ini, nah A-nya kita kelompokkan 1, 1, 2, 2, kemudian 1, 3, oke ya. Jadi kan dikelompokkan berdasarkan A. Jadi kalau dari atribut A ternyata didapat nilai 1, berarti yang satunya dulu itu kita tuliskan, dikelompokkan dulu. Nah, kemudian nilai berikutnya di sini ada 3 untuk A-nya. Jadi 3, kemudian B-nya 4, kemudian ada 3 lagi, kemudian B-nya ini ada 5. Ya. Nah, ini proses pertama. Jadi proses pertama itu kelompokkan A, jadi gamma A. Kemudian untuk data yang sudah dikelompokkan tadi, kita akan mencari sum B. Ya, sum B bermakna kita menjumlahkan ya nilai yang ada pada kolom B. Nah, tadi sudah dikelompokkan yang A ini seperti ini. Berarti kalau sum dari nilai B-nya berapa? 2 ditambah 3. Ya, 2 ditambah 3. Berarti nanti hasil akhirnya untuk kelompok A, ya, untuk A dengan nilai atributnya 1, waktu kita kelompokkan, nilai jumlah daripada B-nya ini adalah 5. Kenapa bisa 5? Karena 2 ditambah 3, kan sudah dikelompokkan.
itu sudah dikelompokkan, kita akan mencari sum daripada nilai atribut B. Ya, jadi sum B. Nah, 5. Nah, kemudian bagaimana satu lagi nilainya? Yang 3. Berarti di sini kita tulis 3. Kemudian dari data yang sudah kita kelompokkan dengan nilai yang sama 3 ini pada kotak, nilai B-nya ini kita jumlahkan. Nah, di sini ada 4 dan 5. Berarti 4 ditambah 5 menjadi 9. Ya, sehingga hasil akhirnya ya seperti ini. Ya, jadi A itu 1, 3 kan dikelompokkan. Kemudian dijumlahkan data yang dikelompokkan tadi, 2 tambah 3 jadi 5, 4 tambah 5 jadi 9. Nah, proses alurnya seperti itu pada pengelompokan. Jadi pengelompokan ini kalau pada SQL itu adalah group by. Nah, alur kerjanya memang sama persis, ya memang begitu adanya. Jadi istilahnya aljabar relasional ini konsepnya ya, teoritisnya. Nah, aplikasinya itu nanti dalam bentuk SQL. Jadi prosesnya sama, kelompokkan dulu, baru kita cari fungsi agregat itu untuk setiap kelompok. Ya, seperti itu, Noval. Bisa dipahami? Paham, Bu. Makasih, Bu. Oke. Nah, ada lagi yang lain yang bertanya? Silakan. Bu, saya ingin bertanya, Bu. Ya, David. Jika tabel R dan jika tabel R di cross kartesiakan dengan S, tapi Ya. nilai keduanya itu tidak kosong, apakah nilai minimum dan maksimal sama, Bu? Itu pertanyaan latihan yang kamu mau tahu ininya ya. Oke, yang ini ya. Nah, jadi ini kan sebetulnya udah saya jelaskan juga ya di slide-nya. Jadi tadi kalau R di-cross-kan dengan S. Ya, pertanyaannya apa jika kedua-dua dan S-nya itu tidak kosong ya? Tadi yang ditanyakan ya, yang ini berarti kan? Iya, Bu. Yang ini kan? Iya, Bu. Oke. Nah, R itu kita suatu tabel diberi nama R, kemudian ada tabel satu lagi diberi nama S ya. Jadi pada aljabar relasional tabel tersebut dinamakan sebagai relasi ya. Jadi nanti jangan sampai bingung kenapa relasi. Padahal relasi pada diagram itu kan yang bentuknya seperti diamond ya. Nah, tapi maknanya di sini berbeda ya. Jadi yang dikatakan relasi itu adalah tabel. Nah, R di-cross-kan dengan S, makanya cross Cartesian product. Jadi cross Cartesian product ini kan berarti kita memasangkan semua data yang ada pada R, kita pasangkan dengan semua data yang ada pada S. Nah, sekarang ya, jika kedua-duanya ini tidak kosong, jadi anggaplah minimalnya itu ada satu data pada R. Nah, kemudian pada S juga minimalnya itu ada satu data. Kenapa? Ya karena dikatakan di sini tidak kosong. Jadi tidak kosong kita menganggap data minimalnya ini anggaplah satu untuk R dan S juga seperti itu satu. Berarti kalau R kita crosskan dengan S, berapa kardinalitasnya? Minimal 1, maksimal 1 ya. Minimalnya 1 ya, minimal 1 itu maknanya jika nilai jumlah yang ada pada R itu satu baris saja, jumlah yang ada pada S juga satu baris saja, maka minimalnya itu adalah 1. Kenapa 1? Ya, karena cuma satu data kan, satu data dipasangkan dengan satu data, maka berapa jumlah hasil akhirnya? Ya cuma satu data saja, ya kan? Nah, namun andaikan misalnya R-nya 1, S-nya itu misalnya ada 100. Nah, berarti berapa kardinalitasnya? 100, Bu. 100, kan 1 dikali 100. Nah, kalau misalnya R-nya itu ada 3, S-nya itu ada 10, berapa kardinalitasnya? 30. Nah, banyak menjawab, berarti udah paham ya. Nah, jadi maknanya di sini minimalnya adalah 1. Nah, jadi bisa kita buat seperti ini ya. Nah, ini berapapun itu nilainya ya. Jika dengan kondisi R dan S dengan nilai yang lain ya, nilai baris yang lain. Kemudian maksimalnya ini berapa? Nah, maksimalnya berarti
kalau misalnya R-nya itu ada 10 baris, S-nya ada 50 baris, berarti maksimalnya berapa? Berarti 10 dikali 50, ya kan? Nah, berarti maksimalnya berapa? Jumlah baris yang ada di R, ya, jumlah baris, jumlah baris di R, nah, dikali dengan jumlah baris yang ada di S. Nah, jadi itu maksimalnya. Ya, jadi minimalnya 1, maksimalnya jumlah baris yang ada di R dan jumlah baris yang ada di S. Oke, bisa dipahami? Hafiz tadi yang tanya? Bisa, Bu. Oke. Jadi yang terkait kardinalitas ini penting ya. Kenapa penting? Ini apa namanya ya? Untuk menguji pemahaman kalian. Jadi ada berapa data yang dihasilkan, nah itulah yang dikatakan dengan kardinalitas. Jadi kalau udah tahu kardinalitasnya berarti sudah paham konsep-konsep semua simbol-simbol yang ada di aljabar relasional ini, ya. Nah kalau yang ini, ngerti nggak nih? Yang outer join paham? Itu paham, Bu. Yang left outer join. Oke. Mudah ya, kalau outer mudah. Jadi istilahnya join ini kalau nggak salah saya minggu lalu ya yang saya jelas terkait cross Cartesian ya. Nah, jadi alurnya sebetulnya seperti ini ya. Jadi alurnya asal muasalnya itu dari cross Cartesian. Nah, jadi asal muasalnya dari cross Cartesian. Nah, kemudian cross Cartesian ya data hasil dari cross Cartesian ini tidak akan bermakna. Nah, kenapa tidak akan bermakna? Kalau kita tidak mencari data yang sama pada kedua tabel. Nah, jadi muncullah dia natural join. Nah, jadi asal-muasalnya seperti itu ya. Muncul natural join. Jadi natural join ini adalah proses cross Cartesian di mana kita menyamakan data antar kedua tabel. Nah, jadi tabel pertama itu punya atribut A, tabel kedua punya atribut A juga, nah berarti kita samakan. Atau nama atributnya berbeda juga nggak masalah, kita samakan. Ya. Nah, kemudian dari natural join tadi muncullah istilah nanti theta join. Nah, theta join. Nah, theta join ini sebetulnya mirip saja dengan natural join. Nah, cuma simbolnya berbeda. Jadi, simbol daripada theta join ini yang seperti ini. Ya. Nah, theta join ini ya dia tidak hanya kesamaan. Jadi, maknanya simbol yang dibandingkan antar dua kolom pada tabel yang berbeda itu hanya simbol kesamaan saja. Jadi, maknanya bukan hanya sama dengan saja. Jadi, bisa operator perbandingan lainnya. Nah, operator perbandingan kan ada kurang dari, ya kan? Ada lebih dari, ada kurang sama dengan, lebih sama dengan, apa lagi? Tidak sama dengan. Nah, ya, tidak sama dengan, ya, tidak sama dengan. Jadi semua operator ini itu bisa digunakan pada theta join. Nah, kemudian bagian dari theta join, ya, yang hanya menggunakan sama dengan saja, ya itu yang kita sebut dia sebagai equivalent join. Nah, itu alurnya seperti itu, ya. Nah, kemudian, ya, ketiga hal ini, ya, semua join ini kita sebut dia sebagai inner join. Nah, kenapa sebutannya inner join? Karena dia hanya mencari pasangan yang ada saja. Jadi kalau nggak ada pasangannya, ya berarti data tersebut nggak ada kita ambil. Nah, jadi dia memang harus mencari yang matchingnya saja. Nah, kita bedakan lagi nanti dengan yang outer join. Nah, kalau outer join kebalikannya. Jadi, walaupun nanti ada data yang tidak ada pasangan di A, di tabel A dan di tabel B, anggaplah ada data yang tidak ada pasangan. Nah, itu datanya tetap kita ambil. Ya, tetap kita ambil datanya. Tergantung dari nanti apakah dia left, apakah dia
right ya, ataupun dia full. Nah, kalau left berarti yang kirinya tetap. Ya, semua data yang di kiri kita ambil semua, yang di kanan itu kita pasangkan. Kalau nggak ada kita kasih 0. Kalau right berarti data yang tabel sebelah kanan kita ambil semuanya. Jika ada yang tidak ada pasangan, maka kita berikan nilai 0. Nah, kalau full berarti kedua-duanya. Ya. Kedua-dua left dan right ini akan kita ambil. Jadi, apa namanya ya, alur daripada join-nya ini seperti itu. Jadi asal muasalnya memang dari cross kartesian. Nah, kemudian nanti ada inner join, ada outer join. Nah, inner join nanti ada yang sebutannya natural join, ya berarti itu kita otomatis kolom yang sama pada kedua tabel itu disamakan. Kemudian ada theta join itu menggunakan simbol yang berbeda. Nah, namun nanti operator perbandingannya disamakan. Sedangkan equivalent join itu adalah theta join yang hanya boleh equality-nya saja. Equality berarti kesamaannya saja. Ya. Jadi secara garis besar namanya join yang ada di aljabar relasional itu seperti ini. Dan ini juga diimplementasikan di dalam SQL. Nah, walaupun nanti bisa saja beda ya penamaannya. Memang kalau outer ada pada outer join, jadi kata-kata outer join itu ada pada SQL. Nah, tapi theta join, equivalent join, nah itu tidak ada pada SQL, tapi konsepnya itu ada pada SQL. Nah. Oke, ada lagi sih. Nah, tapi ini secara garis besarnya aja ya saya jelasin. Misalnya di sini kan ada relasinya, ada R, kolom itu, kolom atau atributnya AB, relasi R1, AB juga, relasi R2, AB juga, dan S itu adalah CD. Nah, sekarang nomor 1 nih, sigma D lebih daripada 5 dari R, ya, R itu dijoinkan dengan S dengan syarat A sama dengan C. Ya, jadi maknanya di sini R kita join dengan S, di mana kolom A itu kita samakan dengan kolom C. Kemudian data hasil join itu kita select, ya, kita select data yang dipilih itu hanya D lebih dari 5 saja. Nah, pertanyaannya, apakah pernyataan yang pertama ini, ya, pernyataan yang pertama ini sama dengan pernyataan yang kedua. Nah, pernyataan yang kedua, R, ya, R dijoinkan dengan S, ya, dijoin, bukan, S, ya, S ini terlebih dahulu di, selection. Jadi, selection D lebih dari 5 dari tabel S. Nah, jadi sebetulnya ada kurungannya di sini ya. Jadi proses ini yang akan dilakukan terlebih dahulu. Bagi relasi S kita menselect ya, kita select yang nilai D-nya lebih dari 5. Nah, kemudian dari hasil yang udah kita select tadi itu dijoinkan dengan R dengan syarat kesamaannya A sama dengan C. Nah, pertanyaannya apakah sama? Nah, kalau seperti ini, ya sebetulnya kita kesannya agak meraba-raba ya, karena kita nggak melihat isi daripada tabel itu seperti apa. Nah, makanya pada soal latihannya itu saya, istilahnya saya arahkan kalian untuk membuat contoh. Nah, contohnya misalnya kan, R. Ya, R. Kan ada kolom A dan B. Jadi ada A, B. Nah, tinggal dibuat aja apakah nanti kolom A-nya itu datangnya misalnya 1, 2, 3, kemudian untuk kolom D-nya misalnya ada A juga misalnya ada sama ya jadi AB ya. Misalnya nama orang lah ya, misalnya si Ali, misalnya ini si Ana, di sini si Budi misalnya ya.
Nah, untuk R1 juga seperti itu, ada kolom A dan B, ya. Kemudian R2 juga seperti itu, ada kolom A dan B. Bedanya nanti untuk F, ya, di mana tadi kolomnya itu adalah C dengan D. Nah, karena untuk F itu kolomnya ada C dengan D, dan di sini ada syarat 5, berarti D ini kemungkinan besar anggotanya itu adalah bilangan integer ya. Jadi apakah 5, 8, 10, 12, ya kan? D lebih dari 5. Jadi berarti nilai D-nya ini kalian buat contohnya itu berupa nilai integer. Nah, sedangkan untuk C, karena tidak ada digunakan untuk syarat apapun di sini, ya berarti bebas. Apakah itu nanti dalam bentuk aksara atau dalam bentuk simbol ID misalnya, ID 1, ID 2 misalnya, ID 3 dan seterusnya, boleh, nggak ada masalah. Nah, jadi dari contoh yang udah kalian buat, buat coba simulasikan hasil dari setiap pertanyaannya ini. Nah, hasil dari sigma D lebih dari 5, R dijoin dengan S dengan kesamaannya A sama dengan C, cari apa hasilnya. Kemudian R dijoin dengan S-nya itu diselect terlebih dahulu, baru kemudian dijoin dengan R, ya. Nah, cari lagi hasilnya itu nanti seperti apa. Apakah sama? Ya, apakah sama atau beda? Tuh. Oh, silap saya. Sorry. Ini ada syarat kesamaannya A sama dengan C ya. Berarti nilai A dengan C ini harus sama. Jadi maknanya kalau di sini C-nya itu ID 1, berarti anggaplah A-nya itu kita juga buat ID 1, di sini ID 2, ID 3, dan seterusnya. Kenapa? Karena ada kita ingin membandingkan nilai A yang ada pada tabel R itu sama dengan nilai C yang ada pada tabel F. Jadi berarti data yang tersimpan itu sama ya. Jadi seperti primary key dengan foreign key-nya. Untuk jawabannya ya itulah kalian cari sendiri. Kalian buat contohnya ya. Seperti saya jelaskan, kalian buat contohnya. Ya, kemudian cari. Nah, misalnya di-select dulu nih nilai S-nya. Nah, kemudian sesudah di-select nilai S, baru kemudian di-join dengan R, hasilnya seperti apa? Nah, kalau memang ternyata hasilnya sama, ya berarti sifat identitas ini terbukti sama. Seperti itu. Ya, saya nggak jawab ya, karena itu soal latihannya. Tapi nanti kalau misalnya ada yang bingung, itu silakan ditanyakan. Nah, misalnya yang kedua ini kan P, projection. Berarti kita proyeksikan R1, kemudian kita proyeksikan R2, kedua-duanya sama ya, yang diproyeksikan itu adalah nilai A-nya, ya, kemudian diiriskan. Nah, apakah hasilnya sama kalau R1 dengan R2-nya ini diiris terlebih dahulu datanya, baru kemudian diproyeksikan nilai A. Paham maksudnya? Jadi yang pertama ini, kita proyeksikan dulu, baru kita iris. Yang kedua, iris terlebih dahulu datanya, baru kemudian kita proyeksikan nilai A-nya. Jadi, ya gitulah. Ya, jadi saya nggak kasih jawaban karena ini latihan. Jadi silakan kalian coba dan ya, ada yang bertanya ya? Oh, Bu. Ya. Untuk nilai A sama B di tabel R1 sama R2 berarti sama, Bu? Wah. Oh, oke. Nah, di sini R, A, B. Ya. R1 juga AB, R2-nya itu juga AB. Nah,
Di sini hanya diberitahukan bahwa kolomnya sama. Jadi data kolomnya sama. Nah, apakah data isi atau tuple yang ada di dalamnya sama? Di sini nggak diberikan deskripsinya. Nah, jadi kalian bisa menganggap bahwa isi yang ada di A, B pada R dengan R1 itu bisa saja sama, tapi bisa saja berbeda. Nah, kenapa? Karena memang tidak dideskripsikan secara detail seperti itu. Nah, namun boleh dianggap itu tidak sama. Yang sama hanya apa? Yang sama hanya nama kolomnya saja. Jadi nama kolomnya itu sama-sama A dan B. Nah, jadi karena tidak dideskripsikan apakah isinya harus sama. Kalau menurut saya, kalau memang isinya sama, kenapa harus ada R, kenapa harus ada R1, kenapa harus ada R2? Kan nggak ada gunanya ya, isinya sama ya. Nah, tapi di sini yang ingin ditekankan bahwa kolomnya ini yang sama, sedangkan nilai yang di dalamnya itu boleh saja berbeda.